بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang besar adalah nikmat iman dan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memberikan karunia yang begitu banyak. Salah satunya adalah berdirinya masjid ini. Rumah dari rumah-rumah Allah. Yang tentu semua yang andil dalam membangun rumah ini, baik yang membangunnya atau yang mewakafkan tanahnya, maka dia bagian dari sabda Nabi SAW, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun sebuah masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Man bana lillahi masjidan walau ka mafsati qitatin, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangunkan rumah untuk Allah walau seukuran, siapa yang membangunkan masjid untuk Allah walau seukuran burung bertelur. Ada burung ketat, dia itu bertelur di tanah. Burungnya kecil. Maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Kalau seandainya masjid itu adalah tempat sujud, berapa ukuran terkecilnya tempat sujud? Seukuran orang sholat, ya 60 kali 120 mungkin ya. Maka dari hadis ini bisa kita melihat bahwa siapapun yang punya andil di dalam pembangunan masjid, apalagi kalau dia memberikan tanah, kemudian dia memberikan bangunan, ikut serta saja, insya Allah itu sudah janjikan juga
rumah di surga. Nah, kalau kita lihat bangunan masjid, apalagi masjid itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pertama untuk sholat 5 waktu, ya. Kemudian bisa juga kita jadikan masjid jami', dikerjakan di situ sholat Jumat. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain seperti ta'lim, kemudian mengajarkan Al-Quran, maka tentu ini adalah sebuah investasi akhirat yang sangat menguntungkan. Di mana masjid itu makmur dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kita berharap ini menjadi masjid, salah satu masjid yang mempelopori kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kajian-kajian yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tahfidz Al-Quran untuk anak-anak kita dan untuk dewasa juga. Maka ini tentu menjadi sebuah sumber untuk kebaikan. Maka semua kita yang ikut di dalam andil terwujudnya masjid, baik pewakaf tanah atau pewakaf bangunan, maka semuanya insyaallah akan mendapatkan pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada semuanya, pahala yang berlipat ganda dan rezeki yang berlimpah ruah, dan diberikan ganti yang berlipat ganda di dunia sebelum mendapatkan pahala yang berlipat ganda di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tuqridullaha qardan hasana. Jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Bapak Ibu, ketika kita tadi diumumkan kebutuhan dana, sound sistemnya, untuk ini, untuk itu, sumur, air yang keluar terus yang dipakai. Lalu kita keluarkan uang kita. Mungkin di antara kita yang punya panen, sudah panen hari ini, yang sekali ini saya akan kasihkan untuk kegiatan di masjid. Enggak kemana-mana itu uang. Sama kita meminjamkan kepada Allah. Apa yang kita dapatkan? Yudha'ifhu lakum. Pasti Allah akan melipat gandakan, dikembalikan. Ya, yudha'ifhu lakum. Pasti Allah akan melipat gandakan. Wa yaghfir lakum. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa. Nabi SAW mengatakan, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Apalagi berwakaf dengan tanah. Ada di situ masjid, mungkin diperluas adanya pondok pesantren. Ya. Maka ini adalah perdagangan yang paling menguntungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan sejak dahulu saya memang mengkhususkan sampai sekarang ya, Kamis pertama di setiap bulan itu kajian di Alan Panjang. Tapi ada jadwal, ada tidak. Tapi saya sudah mengkhususkan. Tidak saya isi
untuk kegiatan lain. Ya, ada yang di dalam panjang minta, ya sudah. Kalau enggak, ya saya istirahat. Kamis kedua, Kamis ketiga saya ke Bukit Tinggi. Kamis keempat saya ke Payakumbuh. Jadi tetap. Nah, sekarang ini Kamis kelima. Karena Kamis besok atau Kamis pertama saya ada kegiatan pergi ke Jakarta, maka saya bilang ketika panitia sudah majukan. Ya. Insyaallah mudah-mudahan jika semuanya berkenan, ya, setiap Kamis pertama insyaallah kita lakukan kegiatan kajian, ya, bulanan dengan saya di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Kajian kita adalah dengan sebuah buku kecil. Nama buku itu adalah Al-Qawaidul Arba'. Kaedah-kaedah yang 4. Kaedah yang 4 ini pengarangnya mengingatkan bahwa kaedah yang 4 ini merupakan kaedah-kaedah yang penting. Siapa yang memahaminya, mencernanya dengan baik, paham akan agama, bagaimana agama orang musyrikin, paham bagaimana agama orang muslim, yang mana kebanyakan dari makhluk, dari manusia kurang bisa memahami kaedah-kaedah ini. Jadi kaedah yang 4 ini mendudukkan agama muslim yang sebenarnya seperti apa, agama orang musyrikin itu seperti apa. Ya, untuk mendudukkan dibuat 4 kaedah. Bagi orang yang tidak paham bagaimana agama orang muslim yang sebenarnya dan bagaimana agama orang-orang musyrikin, jika dia tidak paham, dia selalu pelin-pelan, bingung bagaimana cara beragama. Sehingga terkadang mereka ada yang datang ke kuburan untuk mengibadati kuburan, mengibadati orang yang ada di kuburan, meminta tolong kepada yang mereka anggap adalah wali. Terkadang ada orang yang mengagungkan pohon yang besar, mengkeramatkan batu-batu yang gede, yang mereka memberikan sesajian ke tempat tersebut dengan anggapan ini ada pengaruh, ya, sehingga mereka mengibadati hal-hal yang disebutkan tadi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengira bahwasanya mereka merasa sudah berada dengan agama yang benar. Hal itu disebabkan karena ketidaktahuan mereka dengan hakikat tauhid, dan mereka tidak paham hakikat syirik. Maka perlu ada, ya, mana yang putih, mana yang hitam, kadang-kadang perlu kita ketahui supaya kita bisa menilai, oh ini yang hitam, ini yang putih. Kita harus tahu bagaimana yang tauhid itu dan bagaimana yang syirik itu. Nah, kaedah yang 4 ini yang ditulis oleh seorang ulama besar
pembaharu, ya, pembaharu terhadap prinsip-prinsip agama yang sudah mulai memudar, sudah mulai menghilang. Lalu dia kembali tonjolkan, dia kembali mendudukkan. Ya. Nah inilah yang menulisnya ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana beliau adalah pembaharu, bukan membaharui agama Islam, tidak, tapi yang sudah mulai pudar, ya, diperjelas lagi. Yang mulai terkikis, ya, dimunculkan lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memakai buku ini yang disyarah oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya. Apa kata pengarang? As'alullah al-karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa in haula'i thalath unwanus sa'adah. Apa kata pengarang? Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, pemilik arsy yang agung, agar melindungimu di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunt, agar Allah menjadikanmu orang yang diberikan keberkahan dimanapun juga kamu berada. Wa yaj'ala mimman utiya syakar, dan semoga Allah menjadikanmu dari orang-orang yang apabila diberi nikmat dia bersyukur. Wa idzubtiliya sabar, apabila dia diuji dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfar, apabila dia berdosa dia minta ampun. Fa inna haula'i thalath, 3 poin tadi, unwanus sa'adah, ini adalah alamat kebahagiaan, tanda-tanda kebahagiaan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengarang di dalam muqaddimahnya, dalam tulisannya ini, dia menggabungkan antara memberikan sebuah faedah dengan doa untuk para penuntut ilmu. Ya, dia berikan faedah. Di samping itu sekaligus itu adalah doa. Ya. Dan ini merupakan bentuk dari ketulusan seorang ulama. Para ulama mendoakan murid-muridnya, memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya, mendoakan muridnya untuk diberikan taufik dan untuk mendapatkan faedah. Ya, maka tidak diragukan lagi bahwa seorang murid apabila Allah terima doa ini, maka dia betul-betul menjadi seorang yang berbahagia, dapat faedah dan dapat doanya ulama, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu di dalam perkataannya dia berikan sebuah kaedah. Orang yang bahagia itu apa sih tanda-tandanya? Ya, apa tanda orang berbahagia? Apakah mobilnya banyak? Ya, itu adalah orang berbahagia. Apakah anaknya banyak? Itu adalah orang berbahagia. Apakah hartanya banyak, kebunnya banyak, hasil kebunnya banyak, itu adalah tanda berbahagia? Bukan itu. Diberikan kita di sini tanda kebahagiaan. Ya, didoakan di sini wa iyaj'alaka, semoga Allah menjadikanmu dari orang-orang mimman a'ta mimman idza u'tiya syakar. Tanda-tanda orang berbahagia itu apabila dia diberi, dia bersyukur. Apa arti syukur? Syukur adalah mengakui kebaikan. Irfanul ihsan, itu namanya syukur. Ada orang magih kawa, wa akui kebaikannya. Ya. Dengan ungkapan bagi kita bahasa Indonesianya apa? Berterima kasih. Terima kasih banyak ya. Dari situ kita sudah ada mengakui kebaikan orang tersebut. Maka syukur itu dengan 3 cara. Yang pertama adalah bersyukur dengan lisan. Yang kedua bersyukur dengan hati. Yang ketiga bersyukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan lisan adalah pengakuan kita dengan lisan kita. Kebaikan yang diberikan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ucapkanlah. Baca-bacalah nikmat Allah itu. Dulu setiap kita berusaha gagal, setiap berusaha gagal. Kini setiap berusaha berhasil, setiap berusaha berhasil. Menyebut kebaikan, menyebut nikmat Allah itu adalah bentuk pengakuan kita dengan nikmat Allah. Itu adalah bentuk dari syukur. Untuk orang ko elok manatinya, bad itu inyo acuk magi ambo. Itu pengakuan atau tidak? Pengakuan. Itulah namanya syukur, itulah namanya berterima kasih. Ya. Kita azan atau gimana nih modalnya? Terus? Oke. Kita untuk malam ini kita azan, kemudian nanti kita tunggu sedikit, kemudian kita solat, setelah itu kita sambung. Ya. Oke. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi tentang syukur, bahwasanya syukur itu dengan lisan, dengan memperbanyak alhamdulillah, memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian menyebut nikmat tersebut. Yang kedua adalah mensyukuri dengan hati, yaitu meyakini bahwa apapun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah.
apapun yang ada padamu dari nikmat itu semuanya datang dari Allah. Bukan dari gara-gara hasil jerih payah kita atau karena kita ahli dalam itu. Sebab Qarun ketika dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku diberi ini gara-gara ilmuku. Dia lupa bahwasanya ilmunya itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan nikmat yang Allah berikan. Berusaha itu hanya sebatas upaya, di mana kita diperintahkan untuk berusaha. Namun bukan itu yang mendatangkan rezeki. Tapi yang mendatangkan rezeki adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu mempergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Harta yang diberikan kita pergunakan, kita belanjakan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi ada orang yang diberi nikmat, dia bersyukur, menandakan dia adalah orang yang berbahagia. Yang kedua, wa idza btuliya sabar. Apabila dia diuji, dia bersabar. Dia tidak murka, dia tidak meratap, ya. Apabila dia berdosa, dia minta ampun. Maka seorang mukmin hendaklah dia berupaya mewujudkan tiga hal ini agar sempurna kebahagiaannya, yaitu bersyukur kepada Allah apa yang Allah berikan dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Apabila berdosa, diminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Maka oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sangat mengherankan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya bagi orang mukmin itu baik semuanya. Tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada bagi seorang pun untuk mendapatkan itu kecuali hanya untuk orang mukmin. Bagaimana? In asabathu sarra syakar. Jika dia diberi sesuatu yang mengembirakan, dia bersyukur. Diberi kekayaan, diberi kesuksesan, panen berhasil, harta berlipat ganda, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka baik baginya. Kenapa baik baginya? Nikmat itu akan bertambah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Bagaimana? Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, jika kalian bersyukur pasti akan aku tambah. Jadi setiap orang bersyukur bertambah nikmat Allah kepadanya.
Setiap bersyukur, syukur itu adalah untuk dia, bukan untuk siapa-siapa. Nikmat Allah bertambah. Fakana khairan lahu, itu adalah baik baginya. Wa in asabat udharra sabar. Apabila dia ditimpa sesuatu yang memudaratkannya, mencelakakannya, tidak mengembirakannya, sabar. Dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Panen gagal, semuanya gagal, sabar dia. Ya. Sabar apakah berpangku tangan? Tidak. Dia terima apa yang Allah tetapkan untuknya, dia tetap bekerja lagi, bekerja. Kenapa baik? Karena Nabi SAW bersabda, Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya balasan, besarnya pahala seiring dengan besarnya musibah, ujian. Tapi kalau kita bawa kepada dunia, mana yang lebih banyak untungnya? Modal besar atau modal kecil? Modal besar. Keuntungan itu akan seiring dengan modal. Jika modalnya besar, untungnya besar. Jika modal kecil, orang punya modal 100.000, tapi dia pengen untung 1 miliar. Tidak akan mungkin. Kapan dia akan bisa mendapatkan 1 miliar keuntungannya? Apabila dia punya 100 miliar modalnya. Ya, besar modalnya, besar juga untungnya. Ya, sesungguhnya orang akan mendapatkan besar pahalanya seiring dengan besarnya ujian. Jadi kalau seandainya kita ditimpa sebuah musibah, rasanya berat, maka ini berkabar gembiralah. Gimana berkabar gembira? Kita bersabar, pahala kita akan besar. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau seandainya mencintai satu kaum, Allah uji. Jadi kalau kita sedang diuji, berarti Allah sedang memberikan perhatian ke kita. Ya, Allah mencintai kita. Lalu faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang murka, maka dia akan mendapat murkaan dari Allah. Ujian. Jadi orang mukmin antara syukur jika diberi nikmat, bersabar jika diberi ujian. Kedua-duanya adalah baik. Musibah akan menghapus dosa. Nabi SAW mengatakan, "Wala yazalu al-bala'u 'ala mu'min fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yamshi 'ala al-ard wa laysa 'alaihi khati'ah." Senantiasa seorang mukmin diuji di hartanya, dirinya, anaknya. Jadi kalau anak dapat musibah, itu ujian untuk kita. Ya. Lalu bersabar, itu menyebabkan dosanya dihapus. Sampai dia berjalan di atas permukaan bumi, dia tidak punya dosa lagi. Kenapa? Karena dosanya sudah dikikis oleh ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Baik. Tapi harus dengan sabar. Maka ini menuntut kepada orang mukmin untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan
kenikmatan, kelapangan, kebahagiaan, diberi nikmat, diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi nikmat Islam, hendaklah kita bersyukur. Kita jaga Islam kita. Diberi nikmat anak, kita didik anak kita dengan baik. Diberi nikmat harta, kita pergunakan harta ini dengan baik. Dan yang lainnya dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu dengan mempergunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. Inilah yang namanya syukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 13, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud, bersyukurlah. Ya. Yani yuti'u awamirahu wa yantahi an nawahi. Yaitu kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Itu namanya mensyukuri nikmat Allah. Membelanjakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, mempergunakan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ujian datang seperti penyakit, wafatnya orang yang kita cintai, anak, keluarga dan yang lainnya, kita bersabar, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak murka, tapi bertahan. Ya, tidak memukul-mukul wajah, tidak merobek-robek baju, tidak mengantuk-antukkan kepala ke dinding, tidak berguling-guling, ya, tidak membuat syiar-syiar dari jahiliyah ketika mereka ditimpa musibah, tidak berbicara dengan ucapan yang keji, malahan dia berusaha untuk bertahan, berusaha untuk bersabar. Ini adalah tanda orang berbahagia. Coba lihat, ketika kita ditimpa musibah, lalu kita bersabar, terima dengan lapang dada. Ya, ini adalah ketetapan Allah. Maka hidup kita akan lancar. Hidup kita akan tenang. Berbeda dengan orang ketika dia ditimpa musibah, dia murka. Hatinya menjadi sempit, pikiran menjadi susah. Ya. Selalu menyalahkan orang, mencari kambing hitam. Ya, kambing hitam enggak perlu dicari. Jadi dia sendiri yang menghukum dirinya untuk susah ketika dia tidak bersabar untuk menimba musibah. Jika dia bersabar, lapang dadanya, ringan semua. Apalagi dia berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika dari dosa, ya, ketika berdosa dia segera bertobat, beristighfar. Alladzina fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Apabila mereka melakukan dosa, segera mereka bertobat, segera mereka meminta ampun, ya, terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Maka orang melakukan yang tiga ini adalah alamatus sa'adah, ya, atau unwanu sa'adah, alamat atau tanda-tanda kebahagiaan. Jika tiga ini kita lakukan, bahagia kita, ringan dunia ini. Kehidupan susah, tidak ada yang susahnya.
Ditimpa musibah, malah ada di antara yang ketika ditimpa musibah dia bersyukur. Kenapa? Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala. Ya, ini kesempatan untuk kembali kepada Allah. Ada orang yang ketika sedikit diuji, dia kembali kepada Allah. Tapi ketika diberi nikmat, lupa. Ya, maka ini adalah manfaat dan faedah dari ujian tersebut. Taib, ini baru muqaddimah ya. Kita belum masuk kepada kaidah-kaidah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bisa pelajari bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan ya. Dan semoga masjid ini menjadi masjid yang diberikan keberkahan oleh Allah dan diberikan keberkahan untuk lingkungannya. Ya. Mudah-mudahan cita-cita dari kawan-kawan dari yayasan untuk membuat pendidikan atau juga di sini bisa dibikin pendidikan untuk anak-anak, ini mari kita sokong bersama. Ya, mudah-mudahan dari sini adalah salah satu ya, bagian yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya, di tempat-tempat lain mungkin juga bisa memberikan manfaat, ya. Dan ini adalah salah satu. Mudah-mudahan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.